Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kisentani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita tim Kisentani sudah bisa ketemu lagi dengan Kisentani. Semoga para pemirsa sekalian selalu dalam kondisi sehat dan jangan lupa bahagia. Para pemirsa Kisentani, mudah-mudahan akhir daripada nanti apa yang kita bicarakan pada pembahasan ini, saya mohon untuk bisa para pemirsa untuk ikut like and subscribe-nya yang kami tunggu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ki Sentani. Sugeng santen Ki Sentani. Sugeng santen. Rahayu Ki Sentani. Rahayu. Amin. Rahayu. Podo raharjo kan? Amin. Amin. Ki Sentani, alhamdulillah pada sore hari ini kami ingin secara jelas di permasalahan yang terkait dengan penyakit masyarakat yang selama ini saya secara pribadi bersama juga tim di Sentani itu sangat miris terkait dengan masalah tentang semakin maraknya permasalahan narkoba, nyabu, sabu begitu Jadi apa artinya ini kan pemerintah juga menyatakan perang terhadap narkoba. Kalau sudah menyatakan perang terhadap narkoba, yang namanya perang itu kan hal yang sangat miris Lah niku nuwun sewu bagaimana menurut Ki Sentani, apakah ini ada awal, tentu mungkin nanti ada akhir, atau minimal masalah tentang narkoba ini bisa diantisipasi pencegahan lah. Kalau penyembuhan mungkin ya yang diharapkan bisa sembuh total tapi setidaknya itu ya pencegahan. Karena apa? Menyangkut regenerasi Kalau regenerasinya semua sudah bahkan setiap desa, setiap daerah, setiap dimanapun, bahkan yang lebih miris lagi terkait dengan yang pegang peranan dalam pihak keamanan saja itu sampai dengan apa namanya terlena dengan masalah itu Mohon penjelasan saderenge matur nuwun Yo, zakat dewa Bathara. Ini sakjatine kabeh permasalahan itu ya. Sebenarnya semua permasalahan itu ada penyelesaiannya. Umaro dengan ulama itu kerjasama itu tidak lepas itu. Bagaimana ulama cara memberikan suatu pencegahan, bagaimana caranya, cara memberitahu kepada umatnya, ya kesempatnya kalau ada pengajian, kalau sedang ngulang ngaji, kalau sedang ada di situ ada patayatan, di situ ada muslimatan, itu disampaikan disampaikan untuk mencegah. Jadi termasuk itu kelengahan antara ulama dan umaroh Lah itu kelengahan itu kelengahan betul itu, terlena itu namanya. Terlena. Yang dicari hanya ekonomi, kepentingan pribadi atau golongan. Tapi virus generasi mereka tidak tahu, terlena itu namanya. Coba Anda tahu sendiri kan? Bagaimana kehidupan sekarang, saya mau nanya. Dari umur 15 tahun, umur 10 tahun. Dilihat sendiri. Ngeri Kemaksiatan merajalela itu, mengeri. Merajalela. Kalau orang yang tahu, orang yang
benar-benar memikirkan tentang kemajuan negara di masa depan, urip wis ora betah nggih. Wis ora betah. Delok ulah zaman saiki. Kalau diprediksi masa depan wis ora ana harapan nggih. Sudah tidak ada harapan, artinya seperti itu. Pasrah karo alam, nanti alam yang menentukan. Jadi semuanya itu wis ora iso diandelake nggih. Wis ora iso. Napa dalam hal ini alam itu secara kerahasiaannya Ki, dengan mungkin semaraknya narkoba itu nanti akan mewujudkan suatu generasi yang betul-betul muncul tanpa narkoba yang besok bisa diandalkan. Nah itu apapun tetap yang namanya sepanjang-panjangnya sungai tetap ada muaranya guys. Tetap ada muaranya. Artinya narkoba suatu saat juga akan punah Ki. Akan ada ujungnya nanti. Akan ada ujungnya. Akan ada ujungnya. Nanti akan ada perubahan. Nanti hukum alam itu yang bisa menangani, yang bisa menyelesaikan itu hukum alam nanti. Hukum alam. Karena kalau mengandalkan mereka para pemangku kebijakan dalam pemerintahan juga antara ulama dan umaro kan kayak wes ada artinya gitu. Tidak ada arti. Diberikan pengajian ya paling yang betul-betul mendengarkan kalau mungkin itu ada 1000 orang paling 100 saja sudah luar biasa. Karena pengajian itu mayoritas pengajian itu bukan untuk kepentingan umum. Apa yang dibicarakan hanya untuk kepentingan golongan. Paham enggak? Salah kaprah. Nah, bukan untuk kepentingan umat, kepentingan golongan. Kalau golongan A yang mengadakan pengajian, golongan B enggak datang. Kalau golongan B yang mengadakan pengajian, golongan A enggak datang. Karena apa? Karena bukan untuk kepentingan umum. Kepentingannya golongan semua. Apalagi berbicara toleransi. Nah, makanya Rasulullah kan sabda, besok Islam dadi 73, kang mlebu swarga siji, kang mlebu neraka 72 golongan. Lah itu golongan itu namanya. Lah Islam yang termasuk Islam golongan yang bagaimana ya yang begitu. Yang tidak untuk kepentingan umat, untuk kepentingan golongan. Lah itu yang disebut Islam golongan, hati-hati harus tahu itu. Kalau kepentingan Islam, kepentingan umat. Kalau kepentingan golongan, kelompok. Nah yang 72 yang golongan ya yang seperti itu. Hati-hati harus bisa itu membedakan mana golongan, mana yang satu. Harus tahu itu. Kalau yang satu demi kepentingan umat. Kalau yang golongan untuk kepentingan kelompok. Aslinya kalau sampai dengan generasi muda mungkin si A, si B yang sudah terkena, saya secara pribadi itu malah kasihan yang sudah kena. Artinya sama-sama manusia, dilalah dekat dengan narkoba, kena narkoba, kan regenerasinya kan untuk berkembang ke sana kan secara pribadi tertutup. Sehingga kadang kan lihat secara kemanusiaan ki jane melas ki sing wis kena narkoba semacam itu. Nah ini yang jadi masalah itu bagaimana peran pemerintah betul-betul serius, artinya seperti yang tadi dari awal itu sudah perang terhadap narkoba. Makanya Sentani kan pernah menjabarkan kalau hukum itu ditegakkan secara benar,
ngene kayak ngene. Nggih, nggih. Kan sudah pernah jabarkan itu, Hukum dan politik hukum dan politik. Tapi kenapa hukum itu kalah dengan sampai politik. kalah dengan politik? Yang kalah bukan hukumnya, kan saya sudah pernah jabarkan itu. Yang kalah penegak hukumnya. Nah, permasalahan yang ada di negara kita, kalau ingin bisa selesai secara tuntas, penegak hukumnya siap enggak untuk menegakkan hukum? Saya mau nanya. Ya harus orang-orang yang betul-betul berkualitas gitu. Yang sudah tidak mau diojo-ojoi dengan masalah mungkin hal-hal yang bisa melemahkan atau mungkin ya di apa namanya gitu, disogok-sogok gitu secara kasaranan, diiming-imingi lah. Nah, ini yang jadi masalah gimana saya sangat apa ya terpikir gitu, karena situasi kondisi sekarang ini dengan apa namanya berkembangnya masyarakat, katanya masyarakat yang agamis, tapi kok mulai itu ada bentuk virus yang demikian. Kuncinya satu enggak? Penegak hukum itu bisa menegakkan hukum dengan cara sungguh-sungguh kalau memang menjadi hakim benar-benar tidak ada pakai uang. Menjadi jaksa benar-benar tidak ada pakai uang. Kalau jadi hakim itu harus mengeluarkan uang banyak, kalau jadi jaksa juga harus mengeluarkan uang banyak, itu sudah otomatis. Nggak ada yang maunya kerja rugi, itu nggak ada. Semua itu ingin mengembalikan modal, paham nggak? Yang sulit itu bisa nggak merasa kira-kira sudah banyak. Nah, bisa nggak kira-kira menghilangkan itu? Sulit kayaknya. Nah, kalau sulit ya jangan mengharap itu. Artinya kapan waktunya, karena sampai sekarang pun sudah 77 tahun Indonesia merdeka, itu kan situasi kondisinya tetap ada yang ya, namanya itu tadi masih butuh sampai mempertaruhkan jabatan demi uang, itu kan hal yang luar biasa. Lah, hukum itu yang adil, yang adil itu nanti hukum di akhirat. Yang tegak dan adil itu hukum di akhirat. Karena kalau di akhirat itu yang menangani hukum itu malaikat. Sebab malaikat itu nggak makan, nggak lapar, nggak minum, nggak haus. Jadi nggak butuh disuap. Murni. Itu seperti itu. Kalau di dunia, hukum di dunia yang menegakkan itu manusia sampai kiamat kubro, enggak? Sampai kiamat kubro. Maka ya diterima. Memang seperti itu. Walaupun kita sama-sama nyawang ke ora penak kabeh. Ya wis ora betah sak jatine, Ger. Wis ora betah. Ora betah. Ini bukti kenyataan ini, kalau bisa dicek ke bawah, kalau bisa dicek ke desa. Merdeka sudah berapa tahun? Saya mau nanya. 77. Kenapa itu? Masih ada warga yang ditulis miskin dan sangat miskin. Untuk apa ular pergi meninggalkan bisa? Gak ada artinya, Ger. Gak ada artinya. Itu seperti itu. Nggak jauh berbeda. Merdeka sudah 77 tahun. Kalau nggak percaya dicek ke bawah. Ke desa-desa.
Kenapa itu tiap rumah ditulis warga miskin dan sangat miskin? Apa nggak memalukan itu? Merdeka 77 tahun. Malah kadang bangga gitu. Bangga, sumbernya sebenarnya tahu. Sumbernya dari mana ini? Sebenarnya tahu itu. Kalau nggak tahu berarti tidur. Ini bukan saya mengkritisi loh. Bukan mengkritisi. Kenyataan permasalahannya. Fakta. Fakta. Apa orang tidak boleh bicara fakta? Kalau fakta sudah tidak boleh dibicarakan, terus bagaimana kita ini? Kita kan punya hak untuk berbicara. Nah, makanya Artinya seperti dengan itu. kenyataan yang demikian ini, kita itu punya hak untuk, ya bukan semata-mata mungkin apanya, ya bolehlah kritik, tapi kan kita mengkritisi yang baik Yang penting untuk bukan maju, yang penting bukan hoax, nyata. nyata seperti itu. Maka tadi saya bilang kalau nggak percaya dicek ke bawah. Saya bersyukur kepada Pak Jokowi, bersyukur mereka menurunkan bantuan. Tapi sesungguhnya Pak Jokowi jangan terlalu percaya. Karena banyak orang yang tidak dapat, yang miskin tapi nggak dapat bantuan banyak. Salah apa sih namanya, salah pencaan, salah tujuan gitu. Nah seperti itu. Nah itu penyimpangannya bukan dari Pak Jokowi sesungguhnya. Penyimpangannya ada di tingkat bawah. Tahu yang menyimpangkan siapa ya Sentani nggak tahu. Saya yakin kalau pemerintah pusat itu kan sebenarnya memang betul-betul memperhatikan rakyat bawah, tapi kan kemungkinan besar untuk ngecek ke tingkat bawah kan nggak mungkin Karena di situ di desa itu kadang ada sentimen politik, paham nggak? akhirnya kan timbulnya istilahnya dalam bahasa asing itu kan like and dislike, suka dan tidak suka. Nah, iya ada sentimen politik begitu. Kalau pesampan jadi lurah saya nggak milih, saya nggak dikasih, paham nggak? Itu yang jeleknya di situ. Padahal dari pemerintah pusat itu Segini terus luar biasa. wes gini saja. Kembalinya kenapa kok sampai regenerasi kita itu rusak, sudah kena virus narkoba, sudah kadang gini, secara penyakit sosial juga, generasinya itu kan secara apa ya, free sex itu kan sekarang mungkin dengan adanya IT itu kan sangat memprihatinkan sekali. Ya fakta nyata saja kan, dalam artian kan mereka itu wah luar biasa. Jadi saya kadang juga merasa iya ya, generasi sekarang kok demikian, itu lantas 10 atau 20 tahun yang akan datang itu seperti apa? Mulai ini Ger. Mudah-mudahan periode yang akan datang bisa merubah situasi. Mudah-mudahan. Amin. Nah, saya berdoa ulama dan umaro agar bisa kerjasama betul-betul. Karena negara bisa maju itu kerjasamanya ulama dan umaro. Umaro kuwi kanggo gandeng ulama, itu kanggo gandeng umaro, Ger. Sejatine ngono. Muga-muga, Ger. Muga-muga untuk periode yang akan datang. Ning tak jaluk ngono, Ger. Sebab memang pemerintah itu memang harus digandeng dengan ulama. Harus digandeng ulama, tapi ulama tidak boleh masuk ono sak jurune ke pemerintahan, Ger, sak jatine ngono. Aja melu rayahan tegese. Ya artinya yang ulama ya tugasnya di ulama, yang umaro ya tugasnya di umaro. Nah. Tapi faktanya yang sekarang itu kan apa namanya? Aduh, ya mungkin semuanya sudah ngerti dalam masalah-masalah ini. Nah ini yang ngeri itu semacam itu. Ya mudah-mudahan sesuai dengan panjenengan tadi yang diharapkan, kami juga semua berharap artinya ada perubahan. Mudah-mudahan ini alam itu akan nanti memunculkan sebuah regenerasi yang betul-betul regenerasi yang luar biasa ya, yang bebas tanpa narkoba,
bebas tanpa sabu, bebas tanpa nyabu gitu ya, dan lain-lain, termasuk penyakit-penyakit sosial yang lain. Jadi, karena apa? Saya kadang juga kalau kebetulan lewat di jalan-jalan, di lampu-lampu traffic light itu, generasi-generasi muda yang semacam itu kadang saya tuh hatinya itu secara kemanusiaan itu saya melas gitu. Melas artinya kok demikian ya. Walaupun mungkin mereka punya tujuan atau mungkin merasa puas dengan mereka mungkin di traffic light atau mungkin di perapatan dengan minta-minta itu mereka merasa mungkin puas, tapi kan bagi kita yang orang normal kan melihat kan itu hal yang masya Allah kayak apa ya, generasi yang tidak ada harga dirinya gitu, berada di jalanan ikut-ikut truk dan lain sebagainya, numpang-numpang sampai kadang ada yang terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Itu saja Ki, matur nuwun. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dalam sore hari ini terkait dengan pencegahan narkoba Ki, itu mudah-mudahan bisa, kalau memang penegak hukum atau pemerintah Umaro itu bisa bergandeng tangan, ini mudah-mudahan apa namanya bisa untuk meminimalkan Ki. Ya. Meminimalkan. Iya. Kalau menghapus mungkin sudah karena sudah dinyatakan perang terhadap narkoba. Mudah-mudahan ya semakin sedikit nanti dan punah dari bumi, terutama bumi negara kita Ki. Dan itu nanti insya Allah saya percaya Ki, alam nanti yang akan menyeleksi Ki. Yang akan menyeleksi. Matur nuwun Ki, ini kemauan. Mudah-mudahan sehat selalu Ki. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki sharing ya. Sharing Ki. Amin Ki. Dadi yo kena wae sampean nulungi wong kelep nanging nek sampean bisa nglangi nggih. Amin. Nek ora iso nglangi aja wani-wani nulungi wong kelep. Amin. Ya wis ngono wae. Nggih, matur nuwun Ki. Sugeng sonten Ki. Rahayu. Rahayu. Rahayu.